AFF Cup bukan sekedar turnamen sepak bola biasa. Bagi negara-negara di Asia Tenggara, ini adalah pertarungan harga diri sebuah bangsa. Menyambut ASEAN Hyundai Cup 2026, pertempuran tidak hanya terjadi di atas lapangan hijau, tapi juga adu gengsi kemegahan stadion. Setiap negara telah menyiapkan arena terbaik mereka, yang siap mengintimidasi mental lawan bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Mari kita bedah stadion-stadion resmi yang akan digunakan di ASEAN Hyundai Cup 2026. Malaysia, Kuala Lumpur Stadium, dan Tuanku Abdul Rahman Stadium. Kita mulai perjalanan dari Malaysia. Tim Harimau Malaya dipastikan tidak akan menggunakan stadion raksasa mereka, yaitu Stadion Bukit Jalil, karena sedang renovasi besar-besaran untuk SEA Games 2027 tahun depan. Sebagai gantinya, Malaysia menunjuk dua markas baru. Pertama, Kuala Lumpur Stadium. Ini adalah stadion modern berkapasitas 18.000 penonton di jantung ibu kota Kuala Lumpur, yang akan digunakan saat Malaysia menjamu Filipina pada 8 Agustus nanti. Kedua, Tuanku Abdul Rahman Stadium di Kota Paroy. Dengan kapasitas raksasa 45.000 penonton, stadion ini akan digunakan untuk laga melawan Laos. Ini adalah momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya, stadion di Negeri Sembilan ini dipercaya menggelar turnamen terbesar di Asia Tenggara. Singapura, Jalan Besar Stadium. Bergeser ke selatan, kita menuju Singapura. Publik Asia Tenggara pasti sudah sangat akrab dengan Jalan Besar Stadium. Singapura memilih stadion ini sebagai opsi kedua dari stadion nasional mereka. Meski kapasitasnya hanya 6.500 penonton, Jalan Besar Stadium punya desain yang sangat kompak dan ringkas. Tribun utamanya dilengkapi atap megah yang membuat suara supporter menggema lebih keras. Meski kecil, kompleks stadion ini sangat lengkap, didukung fasilitas kolam renang dan lapangan latihan berstandar tinggi. Disinilah Singapura akan menjamu Timor Leste pada 27 Juli dan melakoni laga panas melawan Indonesia pada 7 Agustus 2026. Thailand, Raja Manggala Stadium. Selanjutnya, kita terbang ke markas Sang Raja Asia Tenggara, Thailand. Sang peraih trofi terbanyak ini akan mengandalkan markas utama mereka, yaitu Raja Manggala Stadium di Bangkok. Stadion berkapasitas 50.000 kursi ini siap menjadi lautan supporter fanatik Changswek atau Ultras Thailand. Stadion ini diresmikan tahun 1997 ini, baru saja dirombak total pada tahun 2025 lalu. Kini, Raja Manggala berevolusi menjadi Smart Stadium layaknya stadion modern masa kini. Stadion Thailand ini sudah dilengkapi konektivitas 5G super cepat di seluruh ruangan, sistem tiket cerdas, hingga manajemen kerumunan berbasis AI. Dan yang tak kalah penting, stadion ini telah terintegrasi langsung dengan transportasi massa kota Bangkok. Myanmar, Tuna Stadium. Dari Thailand, kita menuju Myanmar yang akan menggunakan Tuna Stadium di kota Yangon. Stadion berkapasitas sekitar 32.000 penonton ini adalah stadion bersejarah bagi timnas Myanmar. Meski mungkin tidak semodern stadion baru di negara tetangga, Tuna Stadium terkenal dengan atmosfernya yang misterius dan magis. Tata letak tribun yang dekat dengan lapangan dipastikan siap memberikan tekanan mental bagi tim tamu manapun yang berani bertandang ke stadion ini. Laos, New Laos National Stadium. Bergerak ke Vientiane, timnas Laos akan bermarkas di New Laos National Stadium. Stadion berkapasitas 25.000 penonton ini dibangun sebagai lambang kebanggaan olahraga modern Laos. Arena ini memiliki desain tribun terbuka yang luas dengan pemandangan perbukitan di kejauhan. Fasilitasnya sangat terawat dan menjanjikan pengalaman menonton yang nyaman, serta kualitas lapangan yang sangat layak untuk ajang sebesar ASEAN Cup. Di stadion ini, Laos akan kedatangan tim dari grup A, yaitu Filipina dan Thailand. Filipina, New Clark City Athletic Stadium. Ada cerita berbeda dari Filipina di edisi 2026 ini. Meninggalkan Rizal Memorial Stadium di Manila yang dinilai sudah tidak memenuhi standar ketat FIFA, tim berjuluk The Azkals ini memilih markas baru yang jauh lebih modern, yaitu New Clark City Athletic Stadium.
Berlokasi di Kota Kapas, stadion berkapasitas 20.000 penonton ini memiliki desain arsitektur yang sangat memukau dan futuristik. Hebatnya lagi, arena berstandar dunia ini dulunya dibangun dalam waktu yang sangat cepat, hanya 18 bulan saja untuk menyambut SEA Games 2019. Di stadion inilah, Filipina akan menjamu Myanmar pada 28 Juli dan Thailand pada 4 Agustus 2026. Timor Leste, Chonburi Stadium. Kisah yang paling unik datang dari Timor Leste, karena stadion nasional mereka di Dili masih dalam tahap pengembangan dan belum memenuhi standar AFF. Timor Leste harus meminjam markas di negara lain. Tahun ini, mereka memilih Chonburi Stadium di Thailand sebagai kandang sementara. Meski kapasitasnya hanya sekitar 8.000 penonton dan harus bermain jauh dari negara mereka, Timor Leste patut diwaspadai oleh tim-tim lain di turnamen ini. Kamboja, Morodok Teko National Stadium. Bersiaplah untuk terpukau oleh Kamboja di ASEAN Cup tahun ini. Mereka akan menggunakan Morodok Teko National Stadium di Phnom Penh, sebuah stadion megah berkapasitas 60.000 penonton. Jika dilihat dari kejauhan, stadion ini memiliki bentuk yang sangat unik, menyerupai kapal laut raksasa dengan 2 tiang raksasa di sisi utara dan selatan. Menariknya, stadion megah senilai 168 juta dolar Amerika ini adalah hasil kerjasama dengan pemerintah China. Ini bukan sekedar arena olahraga, melainkan simbol kebangkitan infrastruktur Kamboja di era modern. Vietnam, Miding Stadium. Sang juara ASEAN Championship 2022 dan 2024 Vietnam kembali menjadikan Miding National Stadium sebagai home base angker mereka. Setelah renovasi besar-besaran rampung tahun ini, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut tampil dengan wajah baru. Yang paling berbeda adalah kualitas rumputnya. Pemerintah Vietnam menjamin bahwa lapangan Miding kini memiliki standar yang sama persis dengan rumput di kasta tertinggi Liga Inggris. Sistem drainase yang disempurnakan dan warna rumputnya yang merata dipastikan akan memanjakan mata publik Asia Tenggara. Indonesia, Pakansari Stadium dan Gelora Bung Karno Stadium. Terakhir, kita menuju Indonesia. Skuad Garuda menyiapkan strategi 2 markas untuk turnamen kali ini. Di babak fase grup, Indonesia akan menjadikan Pakansari Stadium di Bogor sebagai rumah utama. Stadion berkapasitas 30.000 penonton ini punya kenangan manis karena pernah menjadi lokasi laga final AFF Cup 2016 lalu. Namun, jika timnas Indonesia sukses melangkah ke babak semifinal, mereka akan memindahkan markas ke Stadion Timnas Indonesia yang sesungguhnya, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Dengan kapasitas super besar mencapai 77.000 kursi, Stadion Gelora Bung Karno siap menjadi neraka bagi lawan-lawan Indonesia di fase gugur. Nah, itulah deretan stadion megah yang akan menjadi medan pertempuran di ASEAN Hyundai Cup 2026. Stadion mana yang paling kalian nantikan di turnamen World Cup-nya ASEAN ini? Thank you for watching and see you next time.